Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dikisahkan satu hikayat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terhampar luas. Begitu indah, terhampar bumi, seluas kita memandang tidak ada satupun yang menghalangi pandangan kita. Nah, ini bumi terhampar luas. Dan si bumi ini begitu indah. Lalu bumi ini merasa hebat. Jar bumi baiknya aku. Jar bumi indahnya aku. Allah kata-katuju kalau ada orang yang ingin merebut sifat Allah. Keindahan itu sifat Allah. Lalu Allah turunkan ke muka bumi yang terhampar tadi gunung-gunung di sana sini. Nah, sini gunung, sini gunung, sini gunung. Akhirnya bumi yang terhampar luas menjadi terkutak-kutak dengan adanya gunung-gunung itu. Lalu si bumi ini menjadi rendah, menjadi hina karena didatangkan Allah gunung ini. Macam pipi misalnya nih, bersih pipi. Datang jerawat di situ kamari, nah kada baik lagi. Sama macam bumi itu datar rata, merasa indah, merasa hebat. Datangkan Tuhan gunung. Nah, lalu bumi kada sebagus dahulu lagi lihatannya. Nah, bumi ini contoh orang yang wada'ahullah, Allah rendahkan. Kemudian si gunung ini karena mampu mengalahkan bumi, gunung merasa hebat. Wah, gunung, bumi nang begitu bungas asalnya, datang aku hancur berantakan bumi. Allah pun kata-katuju sifat gunung nangka itu. Allah ciptakan al-hadid, besi, wasi. Allah ciptakan wasi. Datang si wasi, menatah-natah gunung nang bagus tadi. Dapatnya wasi gunung nang begitu ganal jadi runtuh. Dapatnya wasi gunung nang bagus jadi bergerunggang terowongan di dalamnya. Samuaan wasi nang menghantam gunung ini. Nah, jawasi ikam gunung dapatnya aku kada tahan juga. Aku yang lebih mulia, aku yang lebih hebat. Ujar si hadid besi ini. Nah, Allah kada suka wasi ini mengaku hebat. Allah turunkan anar, api. Wasi kayak pajak karasnya dapat api luluh wasi ini. Beliuliuk wasi kayak gula gaib, dapatnya api kayak pajak karasa wasi, andak jaka api habanginya lama nak membentuk kayak apa kita. Nah, jar api aku naharat pada ikam wasi. Ikam bujur kau meruntuh gunung, tapi kau menghancurkan ikam. Nah, jadi api lo mengaku lebih hebat lagi. Allah kada suka lawan kelakuan si wasi, si api nangka ini. Allah kirim alma, air. Kayak apa aja kuatnya api, datang banyu, simpun api. Kayak apa aja baraunya api, datang banyu. Padamlah api itu, kalah api. Karena Allah mengirim alma, air. Nah, air pun sombong karena merasa mampu mengalahkan api. Si air ini Allah kirim ar-rih, angin. Angin. Dapatnya angin, banyu nang tenang di laut bergelombang. 3 meter, 4 meter gelombang. Gara-gara angin ini datang. Dulu banyu bagus di laut itu kelihatan. Nah, datang si angin, lalu laut bergelombang kesana kamari, kada tentu arah, kadang ke hulu, kadang ke hilir, tergantung kemana angin meniup. Jadi banyu nang merasa hebat ini begitu dikirim Tuhan angin, banyu pun sudah dikalahkan.
Nah, angin ini pun sombong. Ia merasa rasa kawa mengalahkan segala-galanya. Nah, Allah kirim annas manusia. Allah kirim manusia. Manusia bisa mengakalani kayak apa, jangan supaya jangan kena angin. Manusia banyak akal. Supaya jangan masuk angin, kayak ini caranya. Supaya jangan keanginan, kayak ini caranya. Gunung diulah terowongan, manusia buat dalam situ angin kada kau lagi. Jadi terpintar manusia pada angin. Nah, manusia yang pintar ini mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya sombong. Dikirim Tuhan makhluk satu namanya an-naum, guring. Manusia bila guring nak dibunuh kah? Ada berdaya laginya. Hendak ditimbai ke mana kah? Orang guring. Dikirim Tuhan naum. Nah, manusia sudah kada berdaya lagi. Kemalingan, kehilangan, kebakaran, guringan bang. Kayak apa aja hebatnya manusia, jagaunya manusia. Bila guring paling nyaman di apa aja. Nah, jadi ujar guring. Nah, manusia yang pintar lawan aku kada tahan. Guring ini pun sombong. Sombong guring. Dikirim Tuhan marat, sakit. Bila datang sakit kayak apa aja kada mau tak guringan lagi. Ada mau guring lagi. Sakit gigi, sakit itu. Kan mau guring lagi. Oh, sakit merasa hebat. Wah, aku nah hebat je sakit. Manusia pun kada berdaya menghadapi aku. Guring pun kada berdaya. Kada kawa guring. Kusang kusur kesakitan gigi. Dapatnya sakit ini. Sakit pun takabur. Dikirim Tuhan makhluk namanya maut, mati, ranai yang sakit tadi. Kayak apa aja sakitnya manusia. Kupuk-kupuk datang mati, diam. Nah, jadi maut datang. Maut ini pun sombong. Karena bisa mematikan orang mah. Akhirnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat, sesudah orang neraka masuk ke neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, maut itu dibentuk dirupakan oleh Allah seperti kibas. Maut pun disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah maut itu disembelih, orang tidak akan bakal mati lagi selama-lamanya. Yang di surga bakal hidup selama-lamanya, di neraka pun hidup selama-lamanya. Nah, ini satu contoh bahwa setiap ada yang kuat pasti ada yang akan datang menghancurkan kekuatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi manusia di kampung ada nang jago, ada nang payahnya. Tunggu aja, karena ada makhluk datang nang menghancurkan orang sombong itu. Pasti ada. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man takabbar wada'ahu Allah." Siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan hentakkan dia. Allah akan hinakan dia. Jadi sabar aja kita. Sabar aja. Baik itu di kampung kita, baik itu misalnya pemerintahan kita yang pina sombong sekahendaknya, rakyat harus ke ini ke itu, letakkannya aja. Kayaknya ada saatnya, pasti hancur, pasti ada kekuatan yang akan datang yang melumpuhkan yang sombong, yang takabur itu, menunggu saatnya.